Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa belajar kembali matematika wajib di kelas 11 bersama saya Edi Junaidi. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan keberkahan. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran sebelumnya tentang program linier. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kita juga sudah belajar bagaimana cara menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Nilai optimum terbagi dua, maksimum dan minimum. Hari ini kita akan belajar menerapkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan masalah kontekstual. Permasalahannya nanti dalam bentuk soal cerita, sehingga kita harus bisa membuat model matematikanya terlebih dahulu. Di sini kita harus hati-hati dan cermat, jangan sampai salah menentukan model matematikanya. Karena untuk menentukan model matematika dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel sedikit berbeda dibandingkan sistem persamaan linier dua variabel. Untuk pertidaksamaan, seperti biasa ada 4 tanda yang bisa kita gunakan: kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Agar lebih mudah dipahami, mari kita pahami contoh soal berikut. Ini ada soalnya. Untuk mengangkut paling sedikit 300 ton barang ke tempat penyimpanan, seorang kepala proyek memerlukan alat pengangkut. Untuk itu, ia menyewa 2 jenis truk. Truk jenis 1 berkapasitas 15 ton dan truk jenis 2 berkapasitas 10 ton. Sewa tiap truk jenis 1 adalah 500.000 untuk sekali jalan dan truk jenis 2 adalah 400.000 untuk sekali jalan. Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 24 jenis truk. Tentukan banyak tiap jenis truk yang harus disewa agar biaya uang dikeluarkan sekecil-kecilnya, dan tentukan pula biaya minimum tersebut. Sebelum kita membuat model matematikanya, kita harus tahu dulu hal-hal penting apa saja yang diketahui pada soal. Yang pertama, kepala proyek ingin mengangkut paling sedikit 300 ton dengan 2 kendaraan, truk jenis 1 dan truk jenis 2 yang kapasitasnya masing-masing 15 ton dan 10 ton. Kemudian yang kedua, jumlah truk yang disewa sekurang-kurangnya 24 jenis truk. Yang ketiga, biaya sewanya truk jenis 1 500.000, truk jenis 2 400.000. Nah, agar lebih mudah, kita buat tabel seperti ini. Silahkan dilihat. Di sini ada banyak truk yang disewa, kemudian kapasitas barang. Nah, jika kita ingin membuat model matematikanya, maka ada yang kita permisalkan. Di sini kita menggunakan permisalan X dan Y. Siapa yang dimisalkan? Yang dimisalkan sebagai X dan Y adalah yang ditanyakan pada soal. Pada soal tadi sudah jelas, yang ditanyakan adalah banyaknya jenis truk yang harus disewa. Berarti banyaknya truk yang disewa di sini kita misalkan sebagai X dan Y. Kemudian jumlah truk yang disewa sekurang-kurangnya 24. Kemudian kapasitas barang untuk truk jenis 1 15 ton dan truk jenis 2 10 ton. Barang yang ingin diangkut paling sedikit 300 ton.
Sekarang kita bisa buat model matematikanya. Barang yang diangkut paling sedikit 300 ton. Di sini paling sedikit. Berarti tidak boleh kurang dari 300 ton. Sehingga tandanya yang kita gunakan adalah lebih dari atau sama dengan. Artinya barang yang akan diangkut minimal 300 ton. Maka pertidaksamaannya adalah 15X tambah 10Y lebih dari atau sama dengan 300. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 3X tambah 2Y lebih dari atau sama dengan 60. Masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 5 ya. Kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah banyak truk yang disewa. Berarti X tambah Y, tanda apa kira-kira yang kita gunakan? Pada soal di situ ada kata sekurang-kurangnya, berarti minimal ada 24 yang harus disewa. Maka tandanya juga sama, menggunakan lebih dari atau sama dengan. Berarti kepala proyek ingin menyewa truk yang jumlahnya tidak kurang dari 24. Minimal ada 24 truk yang disewa. Ini tidak bisa kita sederhanakan lagi karena sudah dalam bentuk paling sederhana. Kemudian ada batasnya, X dan Y-nya positif. X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa positif? Karena X dan Y di sini menunjukkan banyaknya truk yang disewa. Tidak mungkin banyak truk yang disewa bernilai negatif. Makanya batasnya pasti positif. Kemudian biaya sewa truknya itu menjadi fungsi objektifnya. Z sama dengan 500.000 X tambah 400.000 Y. Sekarang berarti kita tinggal membuat garisnya di koordinat kartesius. Caranya sama masih seperti dengan sebelumnya. Kita buat dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ketika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 60 dibagi 2, 30. Ketika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20. Berarti bisa kita buat sumbu X, sumbu Y. Ini adalah yang pertama, 3X tambah 2Y sama dengan 60. Kemudian tidak sama yang kedua, kita tentukan juga titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 24. Jika Y-nya yang 0, maka X-nya juga sama dengan 24. Ini garis yang kedua, X tambah Y sama dengan 24. Sekarang kita tinggal menentukan daerah penyelesaiannya. Masih ingat seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jika ada dua pertidaksamaan, kemudian tandanya keduanya lebih dari, maka daerah penyelesaiannya yang bagian luar. Jika kedua tandanya kurang dari, maka daerah penyelesaiannya yang bagian dalam. Jika salah satu ada lebih dari dan kurang dari, maka pasti nanti di antara perpotongan garis ini daerah penyelesaiannya. Di sini keduanya menggunakan lebih dari, maka daerah penyelesaiannya berada yang di luar. Sekarang daerah penyelesaiannya ini ada berapa titik pojok yang membentuk? Ada 3 ya, 1, 2, kemudian 3. Kita beri nama titik A, titik B, kemudian titik C. Sekarang titik A kita sudah tahu koordinatnya 0,30. Titik C juga kita sudah tahu koordinatnya 24,0. Nah, yang belum kita tahu koordinatnya adalah titik B. Untuk mendapatkan koordinat titik B, maka kita lakukan eliminasi antara garis 3X tambah 2Y sama dengan 60 dan X tambah Y sama dengan 24. Kita cari koordinat titik B-nya. 3X
tambah 2Y sama dengan 60, X tambah Y sama dengan 24. Kita eliminasi Y-nya, maka yang garis persamaan yang di atas kita kali 2, persamaan yang di bawah kita kali 1 agar koefisiennya sama. Jika ingin mengeliminasi X dulu juga bisa, berarti di atas nanti dikali 3, di bawah dikali 1. Hasilnya nanti sama saja. Maka persamaannya menjadi 2X tambah 2Y sama dengan 48. Yang di bawah tetap 3X tambah 2Y sama dengan 60. Kemudian kita kurangkan, maka Y-nya menjadi 0. 2X dikurang 3X, hasilnya negatif X. 48 dikurang 60, hasilnya min 12. Maka X sama dengan 12. Jika sudah dapat X sama dengan 12, maka tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan. Didapat Y-nya sama dengan 12. Berarti kita sudah tahu koordinat titik B 12,12. Sekarang titik-titik pojoknya kita substitusi ke fungsi objektifnya untuk mendapatkan nilai optimumnya. Titik A 0,30, titik B 12,12, titik C 24,0. Kita substitusi. Pertama dari yang titik A, 0 dikali 500.000, maka hasilnya 0. 30 dikali 400.000, maka hasilnya 12 juta. Tinggal kita tambahkan, maka jumlahnya 12 juta. Untuk titik B, berarti 12 dikali 500.000, 6 juta. 12 dikali 400.000, 4.800.000. Kita jumlahkan, maka hasilnya 10.800.000. Terakhir titik C, 24 dikali 500.000, nilainya 12 juta. 0 dikali 400.000, 0, maka jumlahnya 12 juta. Dari sini sudah kelihatan yang mana nilainya untuk nilai optimumnya minimum. Berarti nilai minimumnya adalah 10.800.000. Untuk X-nya sama dengan 12 dan Y-nya juga sama dengan 12. Jadi, seorang kepala proyek agar mendapatkan biaya minimum, maka harus menyewa truk jenis 1 12 dan truk jenis 2 juga 12 agar mendapatkan biaya paling minimum, yaitu 10.800.000. Jadi seperti itu untuk penerapan program linear. Jadi intinya di awal itu pasti soalnya dalam bentuk soal cerita, kita buat model matematikanya. Kalau sudah dapat model matematikanya, maka cara pengerjaannya sama seperti yang kita lakukan sebelumnya. Sekarang ada tugas untuk kalian. Ini tugasnya. Soalnya mungkin agak terlihat panjang, tapi jangan terkecoh. Intinya pada program linear itu pasti hanya 2 variabel saja yang digunakan. Tidak mungkin sampai 3. Kalaupun ada 3 yang diketahui pada soal seperti ini, ketiga suatu perusahaan memproduksi barang dengan 3 ukuran, yaitu ukuran besar, sedang, dan kecil. Walaupun ada 3 seperti ini, maka ini bukan yang dimisalkan sebagai X, Y, dan Z. Jadi hati-hati, baca baik-baik apa yang ditanyakan, maka itulah yang dimisalkan sebagai X dan Y. Oke, mungkin itu saja. Tugasnya nanti seperti biasa dikirim ke Google Classroom. Baik, itu saja yang bisa sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.